Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore anak-anak. Salam jumpa lagi dengan Bapak guru keren dari kemarin. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini Bapak dapat kembali menemani kalian untuk sedikit memahami pembelajaran yang ada di tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 ya. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekalian, pembelajaran selanjutnya di pembelajaran 3 ini ya, subtema 4 masih berkisar pada tumbuhan, dimana kita tahu bahwa selain biji, tumbuhan juga ada unsur yang disebut dengan bunga ya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan. Sebagian tumbuhan ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebangsaan atau bunga kebanggaan Indonesia. Ya. Apa saja bunga kebanggaan bangsa Indonesia? Ya. Kita tahu ya, ada bunga melati, bunga mawar, bunga anggrek ya, dan lain sebagainya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kenapa? Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Jadi kebanggaan bangsa atau negara Belanda adalah bunga tulip. Mawar lebih dikenal ya sebagai bunga negara Inggris. Ternyata mawar itu kebanggaan negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional ya. Apa saja? Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa ya. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Nah, bunga anggrek juga kebanggaan bangsa Indonesia. Anggrek apa? Anggrek baik ini ada anggrek bulan. Disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi ya, disebut dengan bunga langka. Nah, itu bunga yang besar sekali itu. Rafflesia arnoldi ya, susah sekali menyebutnya ya. Saya yakin kalian semua sudah tahu bunga Rafflesia. Jadi ada 3 bunga kebanggaan bangsa Indonesia, yaitu bunga melati, bunga anggrek, dan bunga Rafflesia. Nah, sekalian, di halaman berikutnya H163 di sini ada pembelajaran yaitu membuat lukisan ataupun gambar apa kemarin? Mozaik ya, mozaik. Untuk membuat mozaik ini sangat mudah sekali. Kalian membuat pola dulu di buku gambar atau di atas kertas ya. Polanya seperti mirip bunga ya, pola bunga. Kemudian ambil bahannya, boleh dari daun kering, boleh dari kain, boleh dari kertas warna-warni. Kalian gunting ya,
pas ya, sesuai dengan pola yang telah kalian buat. Kemudian diberi lem, ditempel, jadilah bunga ataupun mozaik bunga. Kalian silakan bisa mencoba di rumah ya, bisa mencoba di rumah untuk membuat mozaik. Setelah jadi, tempel di dinding kamar kalian, pasti sangat indah terlihat. Nah, anak sekalian, tentunya bunga juga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia ya. Makanya banyak sekali toko bunga ya. Banyak toko bunga yang selalu ramai pengunjung karena banyak orang membutuhkan bunga ya. Umpamanya untuk mengucapkan selamat dengan memberikan karangan bunga ya. Kemudian juga untuk sebagai tanda cinta ya, memberikan sekuntum bunga. Juga untuk keindahan rumah kalian belum ada bunganya di halamannya, kalian bisa membeli ya pohon bunga ya di toko bunga tentunya ya, di toko bunga. Nah, anak sekalian, di sekitar kita ada toko bunga yang sangat laris ya, begitu banyak pengunjungnya sehingga bunga yang terjual sangat banyak ya, sehingga menghitungnya kita membutuhkan pelajaran matematika yang hebat ya, matematika atau ilmu hitung yang mumpuni. Oleh karenanya, yuk kita belajar matematikanya, yaitu pembagian, supaya nanti kita jadi saudagar bunga, pedagang bunga, kita menghitungnya tidak bingung, tidak sulit ya. Nah, contoh di sini ada soal ya. Seorang petani memanen bunga mawar. Oh, ini petani ya, bukan toko bunganya ya. Mungkin ini tetangganya yang punya toko bunga. Seorang petani menanam bunga mawar. Tuh. Hasil panennya ada 141 tangkai. Ya, tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Nah, jadi 141 bunga ini akan ditaruh di 3 tempat, di 3 wadah oleh bapak petani. Nah, berapa tangkai bunga yang mengisi setiap wadah ya, dengan jumlah yang sama banyak tentunya, maka dibutuhkan pembagian. Nah, supaya pembagiannya lebih mudah ya, kalau cara begini kalian agak sulit. Nah, untuk lebih mudahnya gunakan ya, kalau zaman Bapak SD dahulu disebut dengan pembagian kurung ini, pembagian kurung ya. Contoh 141 dibagi 3. Nah, cari ya angka yang mendekati 14. Kenapa 14? Kenapa tidak 1? Karena 1 tidak bisa dibagi 3. Nah, kalau 14 nanti bisa dibagi 3. Nah, walaupun ada sisa. Contohnya, cari angka yang apabila dikalikan dengan 3 hasilnya mendekati 14. Oh, ternyata angka 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. Ya. 4-nya tulis di sini. Kemudian ini dikurangi. 1/1 dikurangi ini. Ya, turun 1, kemudian 2. Ya, 21. 21 dibagi lagi 3. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya 7. 7-nya taruh di belakang angka 4. 21 hasilnya di sini ya. 7, 3 kali 7, 21 tulis di sini. 21 kurangi 21 sama dengan 0. Jadi 141 dibagi 3 adalah 47. Nah, soal yang kedua. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga.
dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Ayo kita selesaikan. Kalian sudah bisa? Pasti sudah bisa karena sudah dipelajari kemarin. Ya, yuk Bapak ajak kembali untuk mengerjakannya. Kita buat dulu. Berapa tadi? 484 dibagi 4. Nah, 4 dibagi 4 1. Betul? 4 dikali 1 4. Tulis di sini hasilnya. Tarik, ambil, turun. 4, ini 8. Nah, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Nah, ya. 4 kali 2 8, taruh di sini. 4 dibagi 4 1. Ya, 4 di sini 0. Itu anak mudah bukan? Ya. Sangat mudah sekali. 484 dibagi 4 hasilnya 121. Mudah kan? Mudah. Nah, soal yang kedua. Pohon melati lani berbunga sangat banyak. Berapa banyaknya? 224. Sini 224. Kemudian lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Ingat, dibagi 4. Ya. Tentunya yang sama banyak. Bagaimana caranya? Ya, lihat. 2 dibagi 4 tidak bisa. Maka harusnya 22 dibagi 4. Ya. Ambil angka ke sini. Berapa yang mendekati? Dikali 5. Ya. Ya. Sini 5. Di sini 20. 4 kali 5 20. Turun. 4, di sini 2. Ya kan? Nah, 24. Berapa ayo? Bagi 4. Betul sekali, 6. Ya. Di sini 24, sini 0. Jadi 224 dibagi 4 adalah 56. Ya, pintar sekali kalian, ya. Tuh. Selamat belajar, selamat berlatih, selamat mencoba di rumah dengan soal-soal yang lainnya dengan cara yang telah Bapak ajarkan. Ya, selamat belajar, selamat mencoba. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.